Halo, selamat bertemu lagi di channel ini ya. Oke teman-teman, kita ada di penghujung tahun 2021. Puji Tuhan, luar biasa ya. Nah, dan sebelumnya saya juga mau mengucapkan selamat Natal pada kita semua. Baik, hari ini, kesempatan ini saya ingin membagikan kembali kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Ya. Jadi, ketika kita belajar firman Tuhan, masing-masing kita sedang berhadapan dengan Tuhan, dengan firman-Nya. Jadi jangan pusingkan yang lain ya. Kita, baik saudara dan saya, kita sama-sama murid. Kita sedang berhadapan dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, nah pada kesempatan ini saya ingin membagikan satu topik yang saya ambil dari Roma 8 ayat 37. Ya, saya beri judul lebih dari penakluk. Ya, lebih dari penakluk. Nah, memang biasanya yang kita sering dengar dikatakan lebih dari pemenang. Nah, namun waktu saya membaca dalam bahasa Inggris, ya, kata pemenang itu dipakai kata conqueror, ya. Dan artinya sebenarnya adalah penakluk. Ya, itu sebabnya saya berikan judul lebih dari penakluk. Jadi luar biasa sekali. Inilah gelar yang diberikan kepada kita. Baik, kita akan baca pelan-pelan dari Roma 8 ayat 35 sampai 37. Ya. Demikian bunyinya. Dikatakan Roma 8 ayat 35 sampai 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya ulang sedikit. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menaklukkan. Lebih dari penakluk. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, apa yang ditaklukkan? Kita lihat pada bagian sebelumnya dikatakan penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, ya, bahaya maut. Itu semua yang kita tahu datang dari dunia ini, yang di belakangnya adalah iblis. Jadi itulah yang kita taklukkan. Kita menaklukkan segala rancangan iblis, si jahat. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Bagian terakhir dari ayat ini itu menjelaskan. Dikatakan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi teman-teman, ayat ini powerful sekali ya. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita tahu bahwa secara spesifik Tuhan Yesus datang, Dia menaklukkan segala kuasa dari iblis, segala kuasa jahat, segala akibat dari dosa,
ditaklukkan oleh Tuhan Yesus secara spesifik oleh karena dia mengasihi saudara dan saya. Jadi dialah yang menaklukkan. Dan itu sudah dia kerjakan dengan satu tujuan specifically, ya. Oleh karena dia mengasihi saudara dan saya. Begitu besar kasihnya kepada saudara dan saya. Ajaib, ya. Itulah yang membuat, ya, kita menjadi penakluk. Jadi bayangkan kasihnya yang begitu besar, ditambah lagi dengan kuasanya yang tidak terbatas. Itulah sebabnya dia dapat memberikan apa saja yang datang dari kasihnya untuk kita. Dalam hal ini, dia memberikan kepada kita satu posisi sebagai penakluk terhadap segala hal yang dirancang oleh si iblis, ya. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan dan sebagainya. Segala bahaya. Jadi puji Tuhan teman-teman. Luar biasa kita tahu dalam situasi saat ini, dalam krisis ini, ya, kita tahu dari mana asalnya, ya, apa yang sedang terjadi, ya, segala kesusahan, segala masalah yang sedang terjadi saat ini. Kita tahu dalangnya siapa, ya. Dan Tuhan, puji Tuhan, ya, itu semua sudah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus dan diberikannya kepada kita oleh karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Jadi teman-teman, luar biasa sekali siapa kita sebenarnya. Banyak teman-teman atau banyak orang-orang percaya yang saya kenal juga kadang tidak menyadari, ya. Saya juga sering seperti itu, ya. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kita adalah penakluk, teman-teman. Dan dikatakan lebih dari penakluk. Kenapa dikatakan lebih? Karena mutlak. Mutlak. Musuh kita itu nol, teman-teman. Tidak ada apa-apanya, mutlak. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus Kristus. Dia yang datang menaklukkan oleh karena kasihnya kepada saudara dan saya. Dia berikan itu kepada saudara dan saya. Puji Tuhan. Nah, sekarang bagaimana supaya itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita? Kita sekarang dengan keadaan situasi seperti ini, ya. Bagaimana supaya apa yang sudah diberikan Tuhan Yesus, ya, kepada kita ini terjadi sungguh nyata, real, kita alami dan orang lain melihat dan merasakan. Nah, ada satu hal yang perlu kita tahu. Ketika saya datang kepada Tuhan Yesus menerima keselamatan, kita menerimanya itu datang, kita dibenarkan oleh iman, ya, oleh iman, ya. Nah, sebagaimana keselamatan hanya oleh iman, demikian juga teman-teman, mengalami apa yang Tuhan sediakan sebagai lebih dari penakluk juga hanya oleh iman. Hanya oleh iman. Tidak mungkin dengan yang lain. Hanya oleh iman. Kenapa demikian? Ya, pertanyaannya, mengapa hanya oleh iman? Jawabannya adalah karena seluruh keadaan kita, keberadaan kita secara utuh, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, perbuatan kita, pikiran kita, keinginan kita, ya, apa yang berasal dari diri kita,
Semuanya sudah tercemar oleh dosa. Tidak ada lagi sisanya apa-apa, teman-teman. Tidak ada lagi, tidak ada yang benar. Di hadapannya tidak ada yang benar. Kita ini semua kalau mengandalkan kekuatan pikiran kita, apa yang kita capai, siapa diri saya sendiri ya, apa yang kekuatan atau kemampuan saya, pengalaman saya, kalau itu yang dilihat, itu semua betul-betul tidak bisa berkenan dan tidak mungkin menjadi jalan untuk kita menjadi pemenang. Jadi teman-teman, saya menyadari betul betapa Tuhan itu sangat baik. Di dalam keadaan di mana kita secara seutuhnya tidak ada apa-apanya lagi. Dia hanya menuntut, dia hanya minta satu saja dari kita. Iman, percaya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat sebenarnya, kalau dikatakan oleh iman, itu menunjukkan betapa anugerah Tuhan yang sangat besar. Karena apa? Karena dalam yang lain semuanya sebenarnya sudah tidak bisa apa-apa. Apa yang ada dalam diri saya itu, ya, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tidak berdaya. Tapi Tuhan hanya minta satu hal. Percaya, iman. Jadi cukup oleh iman. Sesuatu yang sangat sederhana. Kalau kita baca imanmu sebesar biji sawi, betul sekali. Itu mau menunjukkan betapa sebenarnya dibandingkan semua yang ada pada kita, itu yang sebenarnya yang sisa. Hanya itu sisanya. Yang lain udah gak laku lagi. Tidak berdaya lagi. Sudah tercemar. Dan Tuhan hanya menuntut satu hal. Oleh iman. Jadi teman-teman, hiduplah oleh iman. Kalau mau mengalami apa yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus. Kalau kita mau mengalami sebagai penakluk. Mengalami bagaimana kuasanya, kasihnya, janji-janjinya. Semua penyertaannya, pemeliharaannya terjadi dalam hidup kita. Dan itu yang membuat kita menjadi penakluk. Satu yang harus kita ingat. Hidup oleh iman. Hanya itu tersisa. Ya, yang bisa. Yang Tuhan terima. Dan Tuhan dengan kemurahannya. Dengan kebaikan, dengan kasihnya. Dia oke. Hanya oleh iman dia oke, teman-teman. Dan kita mengalami semua yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan kuasa kebangkitannya menghancurkan segala rancangan si jahat. Apakah itu yang tadi kita baca ya? Apakah itu penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, bahaya maut dan sebagainya. Krisis ini. Kalau kita hidup oleh iman, ingat, hanya itu sisanya yang Tuhan minta. Yang lain tidak mungkin, hanya oleh iman. Jadi teman-teman, pada penghujung tahun ini, kita berbesar hati. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu menjadi hal yang bertanya-tanya bagaimana tahun yang akan datang, bagaimana masa yang akan datang. Kita lebih dari penakluk, mutlak, kemenangan mutlak. Dan yang dibutuhkan adalah hidup oleh iman. Jangan mengandalkan diri, apapun juga yang ada pada diri kita. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang sudah dia kerjakan. Dia sudah menaklukkan. Dan itu kita terima dengan cuma-cuma.
kita akan mengalaminya dalam hidup kita. Krisis ini pun akan menjadi sesuatu yang mudah. Hal yang mutlak ditaklukkan krisis ini. Apapun dampaknya. Mungkin ada hal-hal lain yang terjadi dalam hidup kita selama 2 tahun ini. Datanglah, ambillah, jadilah penakluk seperti yang Tuhan kehendaki oleh iman di dalam Tuhan Yesus. Baik, luar biasa sekali ya gelar yang diberikan kepada kita. Kita garam dunia, terang dunia, tetapi kita juga penakluk. Kita dikatakan reign in life, rule out this life. Oleh karena apa? Oleh karena iman kepada apa yang Tuhan Yesus sudah berikan. Ajaib sekali teman-teman. Puji Tuhan, dengan inilah maka badai seperti apapun yang akan datang di masa ke depan, kita akan terbang seperti burung Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Dengan iman mengatasi semuanya. Dan sungguh-sungguh biarlah nama Tuhan ditinggikan dan semakin dimuliakan lewat hidup kita di waktu, di tahun yang akan datang. Puji Tuhan. Ini adalah jaminan. Kitalah yang akan dilihat, dinanti-nantikan oleh orang banyak untuk menolong mereka dari segala rancangan si iblis, si jahat itu. Ayo mari kita berdiri teguh di dalam iman kepada apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.